Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika SMK kelas 10 program linier pertemuan keempat dengan subtopik nilai optimum bentuk objektif. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan nilai optimum bentuk objektif dengan metode uji titik pojok. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan nilai optimum bentuk objektif dengan metode garis selidik. Nilai optimum bentuk objektif. Bentuk objektif atau fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linier. Bentuk objektif atau tujuan dinyatakan dalam AX plus BY atau Fxy sama dengan AX plus BY. Dari bentuk ini akan dicari nilai optimum, bisa nilai maksimum ataupun nilai minimum. Metode uji titik pojok. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu masalah kontekstual berkaitan program linier dengan metode uji titik pojok dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun model matematika atau mendefinisikan variabel penentu, menentukan fungsi objektif, dan menentukan fungsi kendala. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang diperoleh. Yang ketiga, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang keempat, mensubstitusikan titik-titik pojok pada fungsi objektif atau fungsi tujuan. Dan yang terakhir, membandingkan nilai fungsi tujuan di setiap titik pojok DP atau daerah penyelesaian untuk menetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Contoh yang pertama, tentukan nilai minimum dari 3x plus 2y dari sistem pertidaksamaan x plus 2y lebih besar dari sama dengan 6, 2x plus y lebih besar dari sama dengan 6, x lebih besar dari sama dengan 6, y lebih besar dari sama dengan 0 untuk x, y anggota R. Mari kita selesaikan bersama. Kita akan mencari dulu titik-titik potong terhadap sumbu. Yang pertama untuk garis x plus 2y sama dengan 6. Jika x-nya 0, maka ditemukan y-nya adalah 3. Berasal dari ketika x plus 2y sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan 0. Maka plus 2y sama dengan 6. Sehingga 2y sama dengan 6. Y-nya adalah 6 per 2. 6 per 2 adalah 3. Kemudian, jika titik y-nya kita ganti dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0 sehingga x ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. 2 kali 0 adalah 0. Jadi x ditambah 0 adalah 6 sehingga x adalah 6. Maka titiknya adalah 0,3 dan 6,0. Berikut pula berlaku sama seperti garis berikutnya yaitu 2x plus y sama dengan 6. Ketika x-nya kita ganti 0 maka menjadi 2 kali 0 ditambah y. 2 kali 0 adalah 0. 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6. 2 kali 0 adalah 0 ditambah y sama dengan 6. Jadi y sama dengan 6. Jadi ketika x 0 y-nya adalah 6. Demikian pula kalau y-nya 0. Ketika y-nya kita ganti dengan 0 maka 2x adalah 6 sehingga x sama dengan 6 per 2 atau 3. Jadi titik potongannya adalah 0,6 dan 3,0. Kemudian kita gambarkan tadi titik-titik yang sudah kita temukan. Kita letakkan pada sumbu kartesius sehingga seperti ini bentuknya. Titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian adalah ada 3 titik ternyata. Yang pertama adalah titik A dengan koordinatnya 6,0, titik C 0,6 dan titik B yang diperoleh dari titik
potong garis X plus 2Y lebih besar dari 6 dan 2X plus Y lebih besar dari 6. Untuk menemukan titik B, bisa kalian gunakan metode eliminasi dan substitusi. Caranya, tadi garisnya adalah 2X plus Y sama dengan 6 dan X plus 2Y sama dengan 6. Kita substitusi akan menghilangkan Y terlebih dahulu. Maka X plus 2Y sama dengan 6, kalikan 1, jadi X plus 2Y sama dengan 6 tetap. Kemudian 2X plus Y sama dengan 6, kita kalikan dengan 2, jadi 4X plus 2Y sama dengan 12. Kemudian kita kurangkan, sehingga X dikurangi 4X adalah min 3X, 6 dikurangi 12 adalah min 6. Jadi X-nya adalah min 6 per min 3, yaitu 2. Setelah ketemu X-nya sama dengan 2, maka substitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan X plus 2Y sama dengan 6. Sehingga diperoleh 2 plus 2Y sama dengan 6. Kemudian 2Y sama dengan 6 dikurangi 2. 2Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Jadi titik B adalah 2,2. Untuk memperoleh nilai minimum, harus kita uji nih titik-titik sudutnya ke fungsi objektifnya, yaitu fx, y adalah 3x plus 2y. Sehingga diperoleh titik yang pertama tadi, titik A 6,0. Nilai fungsi objektifnya adalah f 6,0. Jadi 3 dikali 6 ditambah 2 kali 0. 3 kali 6 adalah 18, jadi 18 tambah 0 sama dengan 18. Yang berikutnya titik yang kedua adalah B 2,2. Kita masukkan kepada fungsi objektif fxy sama dengan 3x plus 2y tadi. Sehingga f 2,2 sama dengan 3 kali 2 ditambah 2 kali 2. Yaitu 6 ditambah 4 adalah 10. Fungsi berikutnya, titik berikutnya adalah titik C 0,6. Nilai objektifnya adalah f 0,6. Yaitu 3 kali 0 ditambah 2 kali 6. Yaitu 0 ditambah 12 sama dengan 12. Nah, dari berdasarkan hasil uji titik tersebut, maka dapat kalian lihat bahwa nilai paling minimum adalah 10 yang diperoleh dari X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, yaitu di titik B, 2,2. Yang berikutnya adalah metode garis selidik. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan metode garis selidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari batasan-batasan atau kendala yang diberikan pada sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian, karena nilai optimum terletak pada titik ekstrim. Yang ketiga, tentukan persamaan garis selidik awal dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jika fungsi objektif adalah Z sama dengan AX plus BY atau fxy sama dengan AX plus BY, maka sebagai persamaan garis selidik awal adalah AX plus BY sama dengan Z. Dengan Z adalah bilangan sembarang. Untuk mempermudah, ganti Z menjadi A kali B. Sehingga persamaan garis selidik awal adalah AX plus BY sama dengan AB. Kemudian langkah berikutnya adalah tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis selidik awal dan harus melalui titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok. Garis paling kanan untuk A lebih besar dari 0 atau paling atas untuk B lebih besar dari 0 adalah garis yang melalui titik maksimum. Artinya, titik maksimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kanan jika A bernilai positif atau paling atas jika B bernilai positif. Sebaliknya, titik minimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kiri jika A bernilai positif atau garis paling bawah jika B bernilai positif. Jika A kurang dari 0 atau B kurang dari 0, maka berlaku sebaliknya. Kemudian langkah yang terakhir untuk menentukan nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum, adalah dengan memasukkan nilai dari variabel yang sudah didapat
X dan Y ke dalam fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Contoh yang kedua, tentukan nilai maksimum dari 2X plus 3Y dengan XY anggota bilangan real yang memenuhi sistem pertidaksamaan. X plus Y kurang dari sama dengan 3, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 dengan garis selidik. Mari kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama sama seperti kita mencari titik dengan menggunakan metode uji titik pojok, yaitu kita cari dulu masing-masing titik potong dengan sumbu. Untuk garis X plus Y sama dengan 3, maka ketika X-nya kita ganti 0, 0 plus Y sama dengan 3, sehingga Y sama dengan 3. Berikutnya, jika Y-nya kita ganti 0, maka X plus Y sama dengan 3, X plus 0 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Berikutnya untuk garis X plus 2Y sama dengan 4. Ketika X-nya kita ganti 0, maka 0 plus 2Y sama dengan 4. Sehingga 2Y sama dengan 4, Y adalah 4 per 2, yaitu 2. Dan jika Y-nya kita ganti 0, maka X plus 2 kali 0 sama dengan 4. Yang artinya X plus 0 sama dengan 4, sehingga X sama dengan 4. Jadi titik-titik potongnya adalah 0,2 dan 4,0. Selanjutnya setelah kita temukan titik-titiknya, kemudian kita gambarkan garis-garisnya beserta arsirannya sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya. Kemudian buatlah garis 2X plus 3Y sama dengan 0. Seperti terlihat dalam gambar bahwa garis itu melalui titik pusat koordinat 0,0. Kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis 2X plus 3Y sama dengan 0 yang melalui setiap titik-titik sudut, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 6 dan 2X plus 3Y sama dengan 7. Nah, titik sudut yang paling kanan atau terakhir disentuh oleh garis selidik adalah merupakan nilai optimumnya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 7 untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.